Deh. Oh, benar Ustaz. Nah, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal jamaah, ayyuhat talibat, rahimani wa rahimakumullah. Nasrullah Ta'ala wa nahmaduhu ala ni'amihi wa amtinanihi. Kita bersyukur kepada Allah, memuji Allah Ta'ala atas nikmatnya, karunia-Nya kepada kita semua. Ya, pada kesempatan ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk duduk di majlis ini untuk mempelajari agama Allah melalui kitab atau melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran, melalui sabda-sabda utusannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan berpedoman Alkitab wa Sunnah, kita dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jalan kita akan lurus. Insya Allah kita akan mendapatkan petunjuk hidayah atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mohon kepada Allah SWT dilindungi dari segala ketersesatan, dilindungi oleh Allah dari segala ketergelinciran, karena itu yang paling kita takuti. Kita berlindung sampai kita sudah hidup capek-capek, ya, hidup lelah-lelah di dunia ini, kita habiskan energi, waktu, tenaga, pikiran, harta, ternyata kita menuju jalan neraka. Tidak, ternyata kita menuju jalan kesesatan. Itu yang paling kita takutkan dalam kehidupan kita ini, yaitu kita tidak mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ya kebodohan kita, karena keteledoran kita, karena kemalasan kita. Mari kita isi waktu kita, ya, kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk bagaimana kita membekali diri kita dengan Al-Quran dan As-Sunnah, agar kita selamat. Sebagaimana permintaan kita dalam setiap sholat kita, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah jalan Al-Islam ini, dan pedomannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Pada kesempatan ini kita akan mengingatkan kepada kita semua di sini tentang sebuah hal yang sudah sering kita dengar, tapi harus sering kita ulas, harus sering kita perdalam kembali, kita perbaharui kembali, yaitu tentang bab memperbaiki niat kita, ya, niat, tujuan, maksud dari apa yang kita selama ini lakukan dan akan kita lakukan ke depan. Itu tentang aktivitas memperbaiki hati kita, memperbaiki batin kita.
ambilkan dari kitab yang sangat populer, yang sangat terkenal, ya. Kitab yang diterima oleh seluruh kaum muslimin di berbagai belahan dunia, ya. Tulisan seorang imam, seorang ulama yang sangat terkenal, kesolehannya, kemudian karyanya, kesungguhannya dalam mengajarkan al-Islam ini, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Al-Imam Abu Zakaria bin Syaraf An-Nawawi, ya. Abu Zakaria Yahya bin Syaraf, ya, An-Nawawi Ad-Dimashqi, atau terkenal dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dalam kitab tersebut, bab pertama adalah bab tentang mengikhlaskan dan menghadirkan niat yang soleh atau niat yang solehah. Niatun solehah. Jadi beliau menaruh di bab pertama, yaitu bab tentang memurnikan dan menghadirkan niat yang soleh, menghadirkan dan memurnikan niat yang soleh dalam seluruh amalan. Kita sering mendengar kata al-ikhlas. Ikhlas itu apa makna ikhlas? Ikhlas itu artinya apa? Ikhlas itu artinya apa? Murni. Ikhlas itu murni. Murni. Tidak ada zat lain, tidak ada campuran lain. Murni, tidak ada campuran, tidak ada sesuatu yang lain yang mencampurinya. Jadi kata-kata ikhlas itu ikhlason, yukhlisu, ikhlason itu memurnikan. Artinya apa ikhlas itu? Kalau kita dikatakan beramalan dengan ikhlas, ya, kalau sholat yang ikhlas, kalau puasa yang ikhlas, kalau haji yang ikhlas, jihad yang ikhlas, apa maksudnya? Apa maksudnya ikhlas itu? Maksudnya adalah yaitu menunjukkan amalan hanya untuk mencari wajah Allah Ta'ala, ya. Menginginkan amalan yang dilakukan itu hanya mencari wajah Allah Ta'ala. Menginginkan amalan yang dilakukan itu hanya untuk mencari wajah Allah Ta'ala, tidak yang lainnya. Hanya, kata-kata hanya mencari wajah Allah, hanya mencari keridhaan Allah, itu kan ikhlas, murni, ya. La ghairah, tidak selain itu, tidak yang lain, ya. Itu hakikat ikhlas, ya. Tidak mencari yang lainnya, tidak mencari selain wajah Allah, keridhaan Allah, kecintaan Allah, tidak mencari selain itu. Itu hakikat ikhlas. Berarti kalau masih ada campuran, masih ada keinginan-keinginan lain dari amalan yang dia kerjakan itu, ya, berarti sudah nggak ikhlas, sudah nggak murni, ya. Itulah gambarannya, ya. Dan ikhlas ini adalah salah satu syarat diterimanya amalan. Salah satu syarat diterimanya amalan dari yang 4. Ada 4 syarat diterimanya amalan. Kata Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah ta'ala, dia membawakan dalam syarahnya itu ada 4 syarat diterimanya amalan. 4 itu dibagi 2. Jadi dibagi 2.
separuhnya, berarti dua. Yang pertama itu syarat sahnya amalan. Syarat sahnya amalan. Dua yang berikutnya, berarti nomor 3 dan 4, itu syarat sempurnanya amalan. Syarat sempurnanya amalan. Yang dua pertama adalah syarat sahnya amalan. Dua yang terakhir syarat sempurnanya amalan. Nah, syarat sahnya sebuah amalan, agar amalan itu sah. Yang penting kan sah dulu amalan. Ya, yang penting sah. Kalau sah insya Allah qabul, insya Allah diterima kan. Nah, apa syarat sah diterimanya amalan tersebut? Kedua kan, yaitu al-ikhlas, ikhlas tadi, waswab, dan benar amalannya itu sesuai dengan Islam, sesuai dengan al-Islam, sesuai dengan yang diajarkan atau ditunjukkan oleh al-Islam. Jadi al-ikhlas dan al-shawab, dua syarat sahnya. Tentang ikhlas tadi kita udah sampaikan makna ikhlas. Apa tadi makna ikhlas? Iya, makna ikhlas apa? Kamu sholat kan ikhlas, puasa harus ikhlas. Itu Pak. Hanya mencari wajah Allah. Jadi menginginkan amalan yang dia lakukan itu untuk mencari ridho Allah, mencari wajah Allah, keridhaan Allah saja, tidak yang lainnya, tidak untuk yang lainnya. Ikhlas makna ikhlas. Sedangkan yang kedua makna shawab atau sesuai atau ya, bersesuaian dengan al-Islam. Apa maksud sesuai di sini? Ya, sesuai dengan amal yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, sesuai dengan amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW itu diutus untuk mengajarkan al-Islam. Rasulullah SAW datang diutus untuk mengajarkan al-Islam semuanya. Semua yang berkaitan dengan al-Islam diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sholat, puasa, zakat, haji, jihad, ya, hukum muamalah, bertetangga dan lain sebagainya. Ya. Ajaran-ajaran al-Islam ini semuanya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka agar amalan kita maka amalan kita itu dituntut untuk sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini yang namanya as-shawab. Dan ini syarat sahnya diterimanya amalan. Ya. Bisa pahami? Bisa dipahami? Ya. Kemudian separuh yang berikutnya, setengah yang berikutnya, dua syarat berikutnya yang disebut sebagai syarat sempurnanya sebuah amalan adalah yang pertama al-akhdhu biquwwah, mengambil dengan kekuatan, mengambil dengan segala kekuatan, sekuat tenaga, mengambil atau ya melaksanakannya dengan sepenuh kekuatan, dengan sekuat tenaga. Jadi bukan leha-leha, bukan setengah-setengah, bukan bukan ya, setengah hati, ya. Jadi sepenuh hati ambil. Dan ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama ini, syarat sempurnanya ini perintah Allah Subhanahu. Allah Taala berfirman dalam Al-Baqarah ayat 63 dan 93 surah Al-Baqarah ya. Kemudian juga surat Al-A'raf 171.
Al-A'raf 145. Kemudian surat Maryam ayat 12. Allah berfirman dalam Al-Baqarah 63, khudzu ma atainakum biquwwah. Khudzu ma atainakum biquwwah. Ambil apa yang kami berikan kepada kalian, apa yang kami perintahkan kepada kalian berupa syariat-syariat ini biquwwah, dengan kekuatan. Ambil dengan kekuatan, ambil sepenuh hati. Di surat Maryam, ya Yahya khudhul kitab biquwwah. Ya Yahya khudhul kitab biquwwah. Wahai Yahya, ya, ambil isi kitab ini, ya, ambil isi kitab ini yang berupa ketentuan-ketentuan Allah SWT, hukum-hukum dari Allah SWT, biquwwah, dengan kekuatan. Jadi beberapa ayat untuk mendukung permasalahan ini, bahwa untuk mendapatkan sempurnanya sebuah amalan itu, laksanakan sebuah amalan itu dengan sepenuh hati, dengan sekuat jiwa, ya, yang setengah-setengah. Yang syarat berikutnya apa? Al-musara'ah. Al-musara'ah yaitu berlomba-lomba, ya, bersegera, ya. Bersegera. Jadi kalau mau mengamalkan suatu amalan dalam Islam ini, ya, kita sudah tahu, kita sudah memahaminya, itu segera. Berarti lawannya apa lawannya? Lawannya menunda-nunda. Lawannya menunda-nunda. Jadi salah satu ciri bagusnya agama seseorang, ya, itu kalau dia mau mengerjakan sesuatu itu, suatu kebajikan, suatu amalan yang soleh, dia nggak nunda-nunda, nggak nanti-nanti, ya, tapi dia bersegera. Itu namanya al-musara'ah. Dan ini akan menjadi kesempurnaan amalan dia. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Thaha ayat 42, wala taniya fi dzikri, ya, wala taniya fi dzikri, janganlah, ya, kamu berdua lalai dalam zikir kepadaku, dalam mengingati aku, ya. Wala taniya fi dzikri, jangan kalian berdua, Musa dan Harun, lalai dalam mengingati aku. Lalai mengingat aja ditegur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalai zikir itu aja ditegur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena zikir itu nggak boleh nggak boleh alpa dari benak seorang muslim, apalagi seorang nabi, ya, apalagi seorang yang ingin dia selalu berada di jalur orang-orang yang taat, ya. Jadi lalai dari zikir kepada Allah ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Nabi Musa dan Nabi Harun. Maka ini menunjukkan bahwa ya harus selalu disusulkan terus. Ketika lalai, ingat lagi. Ketika lalai dari zikir, ingat lagi. Ketika lalai dari zikir, ingat lagi. Ya, zikir terus. Segera, ya, cepat. Jadi ini syarat yang terakhir atau syarat yang kedua dari syarat sempurnanya amal, yaitu al-musara'ah, yaitu segera, ya, susul segera. Ini penjelasan singkat tentang al-ikhlas atau tentang syarat-syarat diterimanya sebuah amalan. Yang salah satunya adalah, dan itu adalah syarat yang pertama, yaitu al-ikhlas. Ini menjadi pembahasan kita. Al-ikhlas yaitu hanya menginginkan ridho Allah, hanya menginginkan wajah Allah dalam kita beramal, dalam seseorang itu beramal, tidak mengharapkan yang lainnya, tidak untuk mencari yang lainnya. Ayatnya adalah yang sering sekalian kita dengar. Semua kita yang hadir di sini insyaallah hafal. Surah Al-Baqarah ayat 5. Allah Ta'ala berfirman, "Wa
umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dan ini dibawakan oleh Al-Imam Nawawi dalam pembukaan bab niat. Beliau Al-Imam Nawawi membawakan ayat ini. Ayat yang kita semua hafal, dan ayat ini ayat penting ya. Karena ini ayat tentang ikhlas. Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru, dan artinya wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintah illa kecuali liya'budullaha, agar mereka beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan untuk Allah peribadatan itu, dengan memurnikan untuk Allah peribadatan itu, mukhlishina lahuddin, hunafa ya, lurus, tidak musyrik ya, tidak ada niatan selain Allah, tidak musyrik, hunafa ya, lurus ya, tidak musyrik, tidak bengkok ya, tidak musyrik, tidak cenderung kepada tujuan-tujuan lain, atau tidak ditujukan untuk beribadah kepada selain Allah, hunafa. Wa yuqimus sholata wa yutuz zakah, dan agar mereka menegakkan sholat dan agar mereka menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan yang demikian itu adalah agama yang lurus. Jadi di ayat ini ada kata-kata mukhlishina lahuddin, agar mereka itu memurnikan untuk Allah segala peribadatan atau peribadatan itu atau agama itu ya. Agar mereka memurnikan untuk Allah, berarti di sini Allah Ta'ala ya, memberikan kabar kepada kita, dan kabar ini adalah sebuah perintah ya. Karena tadi diawali Allah tidaklah mereka diperintah ya, kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan ikhlas ya. Berarti ini dia adalah perintah dari Allah SWT untuk memurnikan, mentauhidkan. Jadi memurnikan atau mentauhidkan Allah itu agar mereka tidak beribadah kepada selain Allah bersama dia menyembah Allah. Jadi nyambang gitu ya, agar mereka itu tidak menunjukkan niatan ibadahnya itu untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar fokus murni untuk Allah Ta'ala saja. Di antara bentuk menyimpang dari jalan yang lurus, di antara bentuk menyimpang dari memurnikan agama yang seharusnya untuk Allah saja, di antara bentuknya adalah ya, agama-agama selain al-Islam ya, agama-agama kebanyakan, seluruh agama selain al-Islam yang disebut dengan agama yang batil ya. Agama-agama yang batil selain agama Islam, karena ya, agama-agama selain Islam itu mereka menunjukkan peribadatannya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh agama apa saja, coba lihat, apakah ada agama selain Islam yang murni peribadatannya? Tidak ada. Mereka pasti akan menyimpangkan peribadatannya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ayat ini mengingatkan kepada hamba-hamba Allah, kepada kita semua manusia ya, agar tidak memilih jalan-jalan itu, tidak memilih jalan-jalan yang menyimpangkan peribadatan kepada selain Allah, agar tidak memilih agama-agama batil tersebut ya. Dan agar hanya memilih Islam sebagai jalan peribadatan ya, agar memilih Islam sebagai jalan hidayah, jalan peribadatan, karena Islam adalah agama yang lurus ya, agama yang lurus.
Kan disebut tadi wadzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Islam itu adalah agama yang lurus. Agama yang mengajarkan kepada kita peribadatan kepada Allah saja dan menjauhi kesyirikan-kesyirikan, ya. Menjauhi peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam An-Nawawi membawakan ayat yang kedua, yaitu surat Al-Hajj 37. Surat Al-Hajj ayat 37, Allah Ta'ala berfirman, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Artinya apa? La yanalallah, tidak akan sampai kepada Allah, tidak akan sampai kepada Allah luhumuha. Luhum itu laham, daging kurban itu, ya, daging kurban itu nggak akan sampai kepada Allah. Demikian juga darah kurban, darah hewan kurban, bukan itu yang akan sampai kepada Allah, ya. Jadi ketika orang berkurban, ini ayat tentang orang yang berkurban dengan sapi, dengan kambing, dengan onta pada hari raya Idul Adha, ya, pada hari raya kurban. Allah berfirman, tidaklah akan sampai itu daging kurban itu, demikian darah-darah yang dialirkan, nggak akan sampai, bukan itu yang akan sampai kepada Allah, ya. Walakin, tetapi yanaluhu taqwa, yang akan sampai kepada Allah adalah at-taqwa minkum, ketakwaan kalian. Yang akan sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian. Jadi ayat Al-Hajj 37 ini, ya, ini Allah mengabarkan bahwasanya Allah yang menyuruh kalian semua, menyuruh kita semua untuk berkurban, ya, untuk berkurban. Allah kan yang nyuruh, kan, inna fasalli li rabbika wanhar, dan berkurbanlah. Allah yang menyuruh untuk kita berkurban, ya, dengan binatang-binatang kurban tersebut. Tujuannya kata Allah Subhanahu wa taala, bukan Allah menginginkan dagingnya itu, bukan Allah menginginkan dagingnya, bukan Allah menginginkan darah yang dialirkan itu, bukan itu tujuannya, ya. Bukan itu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena daging kurban itu nanti kan yang makan adalah siapa? Yang makan yang berkurban, kemudian dibagi-bagikan kepada orang lain, ya. Memang bukan untuk Allah, Allah nggak butuh dengan daging itu, Allah tidak butuh dengan makanan itu, ya. Karena justru Allah lah yang memberi rezeki itu. Allah yang memberi rezeki. Allah yang memberikan kambing tersebut, memberikan sapi tersebut, onta tersebut kepada orang tersebut, ya, sejatinya itu semua dari Allah SWT, karena Allah itu Ar-Razzaq, Allah yang maha memberi rezeki, ya, memberi rezeki. Sekali lagi, ya, pelaksanaan kurban itu bukan Allah menginginkan dagingnya, menginginkan makanan tersebut. Kalau Allah Ta'ala justru yang memberi makan, bukan minta diberi makan. Justru kita semua itulah yang minta makan dari Allah Subhanahu wa taala, minta rezeki, ya, segala-gala rezeki itu, ya, kita minta dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang maha ghani, Allah yang maha kaya, tidak butuh terhadap siapapun, ya. Allah tidak butuh terhadap selain Allah Subhanahu wa taala. Maka yang Allah tegaskan di ibadah kurban tersebut, Allah berfirman, walaki yanaluhu taqwa minkum, tetapi yang akan sampai kepada kalian adalah ketakwaan hati kalian, ya, ketakwaan hati kalian.
Jadi ayat ini adalah ayat tentang ayat tentang keikhlasan. At-taqwa minkum di situ adalah keikhlasan kalian. Keikhlasan kalian di dalam berkurban. At-taqwa minkum itu adalah keadaan batin kalian, keadaan hati kalian. Ya, karena kata Nabi SAW, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna kata Nabi, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini katanya. Di mana? Di sini, di dalam dada. At-taqwa hahuna kata Nabi SAW. Takwa itu dalam dada. Ya, bukan di bukan di penampilan zahir kalian, bukan. Takwa itu bukan di penampilan zahir kalian, ya, bukan di ucapan kalian, bukan di penampilan kalian, bukan di gaya kalian. Takwa itu di sini kata Nabi SAW. Jadi takwa itu tidak bisa dilihat, sekali lagi, takwa tidak bisa dilihat dari penampilan seorang, ya, penampilan yang baik, penampilan yang santun, penampilan yang bagus lah ya, penampilan yang bagus, pakaian yang bagus, ya, itu bukan ciri takwa, ya. Kemudian tidak bisa dilihat dari hanya sekedar lihat dari ucapannya yang bagus. Karena takwa itu sejatinya ada di dalam hati. Ya. Yang luar itu hanya mengikuti yang ada di dalam hati. Yang luar, ya, ada orang orang mengikuti ajaran-ajaran syariat Islam, pakaiannya, penampilannya, ucapannya, gerak-geriknya, itu adalah pancaran dari yang ada di dalam hatinya. Ya. Tapi belum tentu yang luarnya seperti itu hatinya juga bersesuaian dengan yang ada yang zahirnya, belum tentu. Yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa hatinya itu harus takwa, kemudian baru diikuti dengan penampilan, diikuti dengan amaliyah zahiriyah. Ketika dalam pelaksanaan kurban seseorang, orang sudah kurban nih, sudah menyembelih kambing, sapi, bahkan onta, itu kan amalan soleh, ya, itu kan amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi itu nggak akan sampai kepada Allah pahalanya, nggak akan sampai kepada Allah, ya, amalannya itu kalau tidak ada ketakwaan di dalam hatinya. Ya. Di dalam hatinya ada penyimpangan. Ya. Hatinya tidak murni, ya. Batinnya itu tidak semata-mata dia berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala, ada keinginan yang lain, ada tujuan yang lain, pengen apa misalnya, pengen dapat pujian, ria, ya, dapat sanjungan, ya, ingin dapat disebut namanya dan seterusnya, ya, hebat-hebatan, bagus-bagusan, berlomba bagus-bagusan hewan, ya, keren-kerenan, mahal-mahalan dan seterusnya, ya. Nah, itu sudah ada penyimpangan di dalam batin dia. Dan yang seperti itu sudah keluar dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbaiki ketakwaan, perbaiki keikhlasan, ya, di dalam berkurban, dalam kaitannya dengan ayat ini. Karena Allah Subhanahu wa taala pun mengingatkan, ya, meskipun orang lain nggak tahu tentang isi hati saudaranya, orang lain nggak tahu tentang isi hati temannya, saudaranya, tapi Allah mengingatkan bahwa Allah itu tahu yang zahir maupun yang batin, yang ditampakkan maupun yang dirahasiakan. Bagi Allah itu sama saja, ya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 29. Ali Imran ayat 29. Ini dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Allah berfirman, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah." Katakan wahai Nabi, jika sekiranya kalian menyembunyikan apa yang ada di dalam dada, ya,
atau kalian menampakkannya, ya'lamullah, Allah mengetahuinya. Katakan wahai Nabi, ya, jika kalian menyembunyikan apa yang ada di dalam dada atau kalian menampakkannya, sama saja bagi Allah. Allah mengetahui, ya'lamullah, Allah mengetahuinya. Ya. Langsung seketika itu juga. Ya, langsung seketika itu juga. Ya. Ayat ini menunjukkan udah langsung tahu Allah. Ketika seseorang itu menyembunyikan atau menampakkan, sama saja bagi Allah tahu. Ketika dia menampakkan, ketika dia mengumumkan, ketika dia memberitahukan, ya, dengan ucapannya, ya, dengan perbuatannya, ya, Allah tahu. Allah tahu dia sedang berbuat. Atau dia tidak tampakkan isi rahasia hatinya, ya, dia tidak tampakkan, dia sembunyikan, ya, di batin saja. Pun tahu, nggak ada bedanya. Ya, ayat ini menunjukkan nggak ada bedanya bagi Allah itu yang tersembunyi maupun yang terangan, yang disembunyikan maupun yang diungkapkan. Nggak ada bedanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ya'lamullah. Bagi Allah adalah ilmu Allah itu muhitun bihim. Ilmu Allah, pengetahuan Allah itu meliputi mereka. Ya, meliputi mereka. Allah mengetahui. Ya. Allah mengetahui segala rahasia hati seseorang, ya, di setiap keadaan dan di setiap waktu. Allah mengetahuinya. Walahadha, bahkan setiap saat, ya, Allah mengetahui apa yang terjadi. Ya. Wa jamil awqat, seluruh waktu yang terjadi di seluruh waktu di muka bumi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di seluruh lapisan langit dan lapisan bumi, apa yang terjadi di seluruh lapisan langit dan lapisan bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui. Ya. Tidak ada satupun kejadian yang kecil, hanya sebesar biji sawi, ya. Tidak ada yang terjadi meskipun itu hanya sebesar biji sawi, ya, atau yang lebih kecil dari itu yang terjadi di berbagai belahan bumi manapun, di daratan maupun di lautan, semua dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ayat ini, ya, mengingatkan kepada kita tentang luasnya pengetahuan Allah, maha meliputinya semua pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ayat ini. Wa hadza tanbih min Allah azza wa jalla, sehingga ayat ini merupakan peringatan keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, peringatan kepada kita semua, kepada hamba-hambanya, agar selalu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Khauf, khasyah, dia takut, ya, dia khasyah, dia itu takut, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar seseorang tidak melakukan apa-apa yang Allah larang, apa-apa yang Allah larang. Jadi takutnya seseorang itu membawa seseorang itu meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Ya, kalau memang dia takut, ya, kalau memang dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha meliputi segala sesuatu ilmunya, ya, tidak ada satupun gerak-gerik kita, jangankan gerak-gerik kita, bahasa hati kita, batin yang kita batinkan, hati kita, ungkapan hati kita, atau ya, isi hati kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu semuanya, ya, maka ini tentunya akan membuat seseorang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia meninggalkan, dia tidak melanggar apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa-apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tinggalkan, ya. Apa-apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tinggalkan, karena Allah itu maha mampu, Allah itu punya kekuasaan, Allah maha kuasa untuk bisa menyegerakan hukumannya di dunia. Allah punya kuasa, Allah punya kekuatan untuk segera menghukumnya di dunia.
bisa Allah SWT langsung hukum seseorang tersebut di dunia. Ya. Atau nggak dihukum waktu itu, karena Allah SWT menunggu taubatnya. Allah SWT menunggu taubatnya. Kalau dia bertaubat, ya. Kalau nggak dia bertaubat, maka sebenarnya Allah sedang menunggu dia, ya, menunggu dalam kisaran umur dia saja. Allah menunggu dia untuk kemudian memberikan waktu bagi dia untuk memperbanyak dosa-dosa, semakin jauh dari rahmat Allah SWT, semakin murka Allah SWT kepadanya, ya, dan akhirnya dia akan dihukum oleh Allah SWT di akhirat, yang dinamakan dengan al-istidraj, ya, diulur oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak segera bertaubat. Al-istidraj itu penguluran. Allah Subhanahu wa taala terkadang tidak menghukum orang yang berbuat maksiat, orang yang berbuat menyimpang dari al-Islam. Kadang Allah tidak menghukum ketika itu juga, ya. Tapi sebenarnya Allah sedang menyiapkan hukuman yang lebih berat bagi dia di akhirat. Alhamdulillah. Ada kalanya langsung dihukum di dunia dan dihukum juga nanti di akhirat. Ya. Kalau kita semua sekarang mengetahui, ya, seorang hamba telah mengetahui tentang peringatan-peringatan ini, maka seseorang akan melakukan amalan-amalan yang terbaik. Dan amalan yang terbaik adalah dengan cara memperbaiki hatinya, ya, memperbaiki hatinya, dan kemudian dia melaksanakan amalan-amalan yang sesuai dengan al-Islam. Apa yang dimaksud dengan memperbaiki hatinya? Dia hanya memurnikan peribadatannya kepada Allah. Apa yang dimaksud peribadatan? Peribadatan itu intinya adalah ketundukan. Ya. Peribadatan intinya adalah ketundukan, tunduk patuh dia. Sehingga yang dimaksud dengan memurnikan peribadatan maksudnya adalah apa? Memurnikan ketaatan, memurnikan kepatuhan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia benar-benar mau patuh, dia benar-benar mau taat, karena dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, itu adalah zat yang layak untuk dipatuhi, zat yang layak untuk ditaati secara total. Dia tahu itu, dia yakin dan dia beriman, ya, dan itu adalah cara agar dia tuh bisa selamat dari murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia memurnikan peribadatan itu berarti dia memurnikan ketundukan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu saja apa yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitabnya. Kemudian saya juga bawakan tadi dari penjelasan Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullah taala. Saya jawab enggak? Udah berapa menit? Coba dilihat. Jam berapa ini? Jam 8:04. Ya. Ada pertanyaan? Ya. Istidraj tadi kan mengulurkan. Berarti di situ Allah mengulur siksaan atau mengulur apa? Mengulur waktu bagi dia untuk semakin sesat, mengulur waktu, memberi waktu kepada dia, tapi bukan untuk merahmati dia, tapi untuk menggiring dia kepada jurang kesesatan semakin dalam.
Itu namanya istidraj. Ya, terkadang bentuknya biasanya malah Allah berikan kenikmatan-kenikmatan. Dia udah maksiat, makin maksiat, tapi malah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beri kelapangan dunia. Ya, jadi semakin diberi kelapangan dunia, nikmat dan seterusnya, ya, dan lain sebagainya, nikmat harta, nikmat jabatan dan lain sebagainya. Padahal dia maksiat terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kafir terus, semakin kafir, semakin maksiat, semakin mendurhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tanda-tanda istidraj. Ya. Sehingga dia akhirnya mati dalam keadaan begitu, tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tanda istidraj. Dan itu ngeri. Itu mengerikan. Karena itu alamat Allah Subhanahu Wa Taala tidak berkenan untuk membimbing dia lagi. Tidak berkenan untuk membimbing dia lagi. Ya, istidraj. Dalam kitab Riyadhus Shalihin banyak sekali hadis-hadis tentang bab niat ini, bab mengikhlaskan ibadah ini. Ada 12 hadis, ada yang panjang, ada yang pendek. 12 hadis. Saat insya Allah kita akan baca beberapa hadisnya. Di antaranya hadis yang kalian hafal, yaitu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma ya. Dan seterusnya, faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kana hijratuhu li dunyahu yusibahu aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara alaihi. Ini ada dalam kitab ini. Sesungguhnya amalan itu innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu dengan niat. Sesungguhnya amalan itu pasti dengan niat, maksudnya. Innamal a'malu binniyat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang-orang yang beramal itu mendapatkan apa yang dia niatkan, Jadi hadis pertama mengatakan sesungguhnya amalan itu dengan niat. Amalan itu pasti dengan niat. Amalan yang disengaja, amalan yang sengaja diamalkan itu pasti dengan ini maknanya innamal a'malu binniyat. Ya. Jadi pasti orang dengan niat, nggak ada orang beramal tanpa niat. Ya. Orang yang beramal itu pasti dengan niat, nggak mungkin tanpa niat. Nah, kata Nabi SAW, wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Berarti apa yang didapatkan oleh seseorang itu tergantung niatnya. Jadi tidak sama orang yang beramal itu dapatnya apa. Orang yang sama-sama beramal amal yang sama, amalnya sama nih, amalnya sama. Ya. Belum tentu belum tentu dapatnya sama. Tergantung nih niatnya. Kalau niatnya sama, iya dapatnya sama. Betul. Kalau niatnya sama, iya dapatnya sama. Tapi kalau niatnya beda, dapatnya beda. Jadi memang kondisi niat itu, ya, kondisi niat itu sangat mempengaruhi apa yang kalian niatkan, apa yang kita niatkan dalam kehidupan kita ini, dalam amalan kita selama hidup ini. Ini sangat mempengaruhi apa yang akan kita dapatkan nanti di akhirat. Nah, jadi jangan salah niat. Jangan macam-macam dengan niat kita dalam kehidupan kita. Karena Allah SWT nanti akan akan membongkar seluruh niat-niat. Akan membongkar seluruh niat-niat yang ada di dalam dada kita. Dan dulu kamu niatnya begini kan, kemudian akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ya hadis ini innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa bukan membebaskan kita silakan niat macam-macam, bukan. Silakan niat macam-macam. Boleh-boleh saja, bukan. Karena Nabi SAW memberikan contoh di kelanjutan hadis itu. Gimana kelanjutan hadisnya? Faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi.
wa man kanat hijratuhu itu yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kan itu niat. Yang pertama niatnya karena Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka barang siapa yang hijrahnya. Contohnya adalah tentang hijrah. Hijrah itu banyak orang hijrah. Apakah dapatnya sama orang yang hijrah ke tempat yang baik tersebut, ya, dari tempat yang buruk ke tempat yang baik, ya, dari keadaan yang buruk ke keadaan yang baik? Apakah dapatnya sama orang yang hijrah tersebut? Belum tentu. Tergantung niatnya. Ya, kata Nabi, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Yang niatnya karena Allah, yaitu karena ikhlas tadi, lillah, murni, karena mengharapkan ridha Allah, ganjaran Allah, ya. Wa rasulihi, dan hijrahnya itu karena berniat agar bisa mengikuti Rasulullah, mengikuti agamanya Rasulullah, melaksanakan al-Islam. Ya. Tujuannya karena supaya bisa melaksanakan al-Islam, mengikuti ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa hijratu ilallahi wa rasulih. Maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dia akan mendapatkan ridha Allah. Ya. Dia akan mendapatkan ridha Allah, dia akan mendapatkan ganjaran Allah. Dan kepada Rasulnya dia akan mendapatkan kehidupan yang baik, kehidupan yang Islam, ya, kehidupan yang akan menyelamatkan. Bagus, niat awalnya bagus, niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas, ya. Nah, sebaliknya, faman kana hijratuhu lidunya, barang siapa yang hijrahnya karena dunia. Dunia itu macam-macam, keinginan dunia itu macam-macam, karena bisnis, karena di sana tempat yang subur lah, karena di sana ada tempat yang indah lah, karena di sana ada macam-macam dunia, ya. Awi imra'atin, atau karena wanita yang ingin dinikahinya. Wanita itu termasuk bagian dari keindahan dunia, padahal, ya. Tapi disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, karena di sini biasanya memang menjangkiti niat-niat selain Allah, ya. Seorang pemuda hijrah itu karena ngejar-ngejar si fulana, si cewek itu, gitu, ya, si perempuan itu, karena pengen menikahinya nanti di tempat hijrahnya di sana, karena yang dicari-cari ikut hijrah, maka dia hijrah. Atau karena di sana, di tempat hijrahnya sana terkenal perempuannya cantik-cantik misalnya, maka dia hijrah ke sana. Seorang pria hijrah ke sana karena tujuannya begitu. Itu namanya hijrah bukan karena Allah dan Rasulnya, tapi hijrah karena wanita. Hijrah karena wanita. Rasulullah sebutkan di sini karena wanita ini sebagai fitnah yang terbesar bagi seorang laki-laki. Fitnah terbesar bagi seorang laki-laki adalah fitnah wanita. Ya, di antara fitnah yang terbesar adalah fitnah wanita. Disebutkan Rasulullah SAW. Hati-hati, ya, yang hijrahnya karena itu semua, Rasul sebutkan bahwa hijratu ala ma hajara ilaihi. Aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma. Maka hijrahnya itu ya kepada itu tadi. Rasulullah tidak mau nyebutin lagi, ya. Udah cukup sekali lah sebutin, ya. Cuma sekali kan Rasulullah nyebutin, ya. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia, karena wanita, ya hijrahnya kepada itu. Nggak mau nyebutin lagi dunia, wanita. Nggak mau Rasulullah menyebutkan yang hina-hina begitu, yang niat-niat rendah, niat-niat hina seperti itu. Rasulullah nggak mau ngulangi nyebutnya. Bisa dipahami? Pas pertama tadi Rasul mengulanginya. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Disebut lagi Allah dan Rasulnya. Niat karena Allah, niat untuk mengikuti Rasulullah, disebutkan, kan? Karena ini mulia. Rasulullah senang mengulang sesuatu yang sangat mulia, yaitu Allah dan Rasulnya. Hijrah yang karena Allah dan Rasulnya. Mulia. Allah sebut lagi, tapi yang kedua ini nggak Rasulullah sebut lagi, ya, karena ini hina, karena ini rendah, karena ini murahan, ya, dan karena ini
tidak layak untuk dijadikan niat-niat di dalam beramal terutama berhijrah sih. Bisa menjadi pelajaran ya, hadis tersebut ya. Ketika kita membaca hadis tersebut, ambil pelajarannya. Ya, pelajaran pentingnya adalah agar mengikhlaskan amalan kita. Di hadis ini dicontohkan amalan hijrah, karena amalan hijrah itu amalan yang sangat mulia, sangat tinggi. Amalan yang akan menjadi menjadi pembuka seluruh amalan-amalan. Ya. Amalan yang sangat tinggi itu hijrah. Ya. Rasulullah memberikan contoh hijrah, tapi bukan hanya hijrah saja, sholat kita juga harus ikhlas, ya, puasa kita harus ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian di sini kalian di tempat ini juga harus ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian nanti ketika kalian mengamalkan ilmu-ilmu, mengajarkan ilmu, ya, dalam seluruh kehidupan kalian adalah kehidupan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, agar mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja Bu yang mungkin yang bisa disampaikan pada kajian pada malam hari ini. Terima kasih, jazakumullah khair atas segala perhatiannya. Mohon maaf. Kita ini dengan kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.